Hujan turun deras seperti hukuman dari langit. Paru-paru Alfian Rahmat Pratama terasa terbakar. Sepatu kanvasnya yang robek menepa aspal yang tergenang saat ia berlari. Bukan menjauh dari sesuatu, melainkan menuju satu-satunya hal yang paling penting. Tas kurir di punggungnya sudah terlambat 20 menit. 20 menit berarti akun dinonaktifkan, dan itu berarti listrik rumah diputus. Tanpa listrik, mesin konsentrator oksigen Ibu Rina Pratiwi akan berhenti berdengung. Usianya baru 12 tahun, dan waktunya seperti habis di depan mata. Lalu ia melihat seorang anak terkulai di dekat tiang lampu jalan seperti kertas koran bekas. Seorang bocah pucat dengan blazer sekolah internasional tergeletak tak bergerak di tepi selokan. Hujan menghantam wajahnya, bibirnya mulai membiru, dan tak satupun orang di jalan ramai Jakarta Pusat itu berhenti menolong. Ponsel Alfian Rahmat Pratama bergetar. Peringatan terakhir, antar dalam 10 menit atau selesai. Ia menatap layar, menatap bocah itu, lalu membayangkan wajah Ibu Rina Pratiwi. Senyumnya yang tetap ada meski sakitnya makin parah, meski ia pura-pura tak takut pada tumpukan tagihan. 10 menit untuk menyelamatkan keluarganya, atau 10 detik untuk menyelamatkan anak orang lain. Alfian Rahmat Pratama menyelipkan ponselnya ke saku, berlutut di air yang dingin menggigit, lalu mengangkat bocah tak sadar itu ke punggungnya. Ia belum tahu nama bocah itu Jaiden Wibisono Putra. Belum tahu ayahnya memiliki pengaruh besar di kota ini. Belum tahu bahwa dalam 72 jam, pria yang kini mengejar mereka menerobos hujan, seorang miliarder panik yang berlari dari Mercedes hitam, akan mengetuk pintunya dan menawarkan sesuatu yang nilainya lebih dari uang. Yang Alfian Rahmat Pratama tahu hanya satu. Bocah di punggungnya sedang sekarat, dan tak ada orang lain yang akan menolong. Kakinya menjerit setiap langkah. Jaiden Wibisono Putra lebih berat dari dugaan, tubuhnya seperti beban mati menekan tulang punggung. Kedua lengannya terkulai lemas di bahu. Blazer itu kuyup, dan Alfian Rahmat Pratama merasakan dada bocah itu nyaris tak bergerak menempel di punggungnya. Bertahan, ayo, bertahan, ia menggumam, memaksa dirinya terus maju. Ia sempat melihat papan petunjuk rumah sakit sekitar 3 blok tadi. 3 blok itu biasanya bukan apa-apa di rute kurirnya. Ia pernah menempuh belasan kilometer dalam satu shift, meliuk di antara kendaraan dengan paket yang harganya lebih mahal daripada seluruh isi kontrakan mereka. Tapi ia belum pernah menggendong manusia. Kakinya tersangkut lubang jalan, ia tersandung, hampir jatuh, ia menahan tubuhnya dengan meraih spion mobil yang terparkir. Nyeri menembak pergelangan tangannya, namun ia tidak berhenti. Di belakangnya, di tengah klakson dan teriakan pejalan kaki, ia mendengar suara seorang pria pecah oleh panik, memohon putus asa, Jaiden Wibisono Putra. Tolong, tolong anak saya. Alfian Rahmat Pratama tidak menoleh, ia tak mampu. Setiap detik adalah detak jantung, dan Jaiden Wibisono Putra mungkin tak akan kembali jika ia terlambat. Pintu IGD RSCM muncul di balik tirai hujan seperti gerbang keselamatan. Alfian Rahmat Pratama menerobos masuk, air menetes dari pakaian robeknya, seorang anak setengah sadar masih menempel di punggungnya. Tolong, suaranya pecah. Napasnya nggak benar, saya nemuin dia di jalan. Para suster melati bergerak seketika. Tangan-tangan meraih Jaiden Wibisono Putra, mengangkatnya, menaruhnya ke brankar yang seperti muncul dari entah mana. Ada yang menginterogasi Alfian Rahmat Pratama, apa yang terjadi, berapa lama tidak sadar, apakah ia mengenal anak itu? Tapi semua pertanyaan mengabur seperti ket air di sapu hujan. Ponselnya bergetar lagi. Ia menunduk dan membaca. Pemberitahuan pemutusan kemitraan, batas waktu pengantaran terlewat, akun dinonaktifkan permanen, pembayaran terakhir ditahan untuk peninjauan. Kata-kata itu berenang di depan matanya. Habis. Semua yang ia perjuangkan, bekerja 60 jam seminggu, menahan lapar, menyisihkan uang receh demi menjaga sepedanya tetap jalan. Semuanya lenyap. PR yang ia kerjakan di bawah lampu jalan di sela-sela antar paket, lenyap begitu saja. Wajah Ibu Rina Pratiwi melintas di benaknya. Mesin konsentrator oksigen, tagihan listrik PLN, dan surat pengosongan kontrakan yang selama 2 minggu ia sembunyikan darinya. Lutut Alfian Rahmat Pratama lemas. Ia menahan tubuhnya di dinding ruang tunggu, melorot turun sampai duduk di lantai keramik yang dingin, kuyup, sendirian, dan tak terlihat. Di sekelilingnya, IGD RSCM bergerak dalam kekacauan yang rapi.
Para dokter bergegas ke arah berangkar tempat Jaiden Wibisono Putra dibawa masuk. Seorang pria dengan jas desainer yang basah, orang yang tadi berteriak histeris di jalan, mendorong pintu dan berlari mengejar anaknya. Itu Gunawan Wibisono. Tak ada yang menoleh ke Alfian Rahmat Pratama. Tak ada yang berterima kasih. Tak ada yang bahkan menanyakan namanya. Ia duduk menggigil selama 7 menit, menyaksikan sang miliarder mondar-mandir di luar ruang trauma sementara suster Melati bekerja menyelamatkan bocah yang tadi ia gendong menembus badai. Lalu Alfian Rahmat Pratama berdiri, melangkah keluar kembali ke hujan, dan menghilang. Ia tidak meninggalkan nama di meja pendaftaran. Tidak menunggu imbalan. Bahkan tidak sempat memikirkan apa yang seharusnya ia dapatkan. Karena di usia 12 tahun, Alfian Rahmat Pratama sudah belajar satu hal. Orang seperti dirinya jarang sekali diberi ucapan terima kasih, mereka biasanya dilupakan. Yang tidak ia tahu, yang mustahil ia tahu, adalah Gunawan Wibisono sudah lebih dulu meminta rekaman CCTV ditarik, dan sebuah tim detektif swasta mulai disusun bahkan sebelum Alfian Rahmat Pratama sampai di halte Transjakarta. Miliarder yang baru saja melihat anak orang asing menyelamatkan nyawa putranya itu siap membongkar seisi Jakarta demi menemukan siapa penyelamat itu. Dan ketika Gunawan Wibisono akhirnya mengetuk pintu Alfian Rahmat Pratama, ia tidak akan datang membawa cek. Kalau kamu pernah merasa tak terlihat padahal kamu layak dilihat, kisah ini untukmu. Tekan suka, itu tak memakan apa-apa, tapi menandakan kamu masih ada di sini. 14 menit sebelumnya, masalah terbesar Alfian Rahmat Pratama hanyalah lampu lalu lintas. Ia sedang meliuk di koridor Sudirman, Tamrin dengan sepeda tua berkaratnya, tas kurir terikat di punggung berisi pesanan makanan premium yang harganya lebih mahal daripada belanja dapur keluarganya selama seminggu. Aplikasi di ponselnya menunjukkan sisa 11 menit. 11 menit untuk menempuh kira-kira 3 kilometer. Dan ia yakin bisa. Ia selalu bisa. Alfian Rahmat Pratama hafal setiap jalan tikus di kota ini. Setiap gang tembus, setiap jalan satu arah yang kadang bisa ia lawan kalau perhitungan waktunya tepat. Ia tahu satpam gedung mana yang membiarkannya memotong lewat lobi, dan mana yang akan mengusirnya. Ia tahu letak lubang jalan, titik pedagang kaki lima mangkal, dan spot polisi Polri berjaga untuk menindak pelanggar lampu merah. Di usia 12, Alfian Rahmat Pratama paham pola jalanan Jakarta Pusat lebih baik daripada kebanyakan sopir taksi. Itulah sebabnya ia berharga, dan itulah sebabnya Toro Express terus memberinya rute-rute mustahil. Rute yang memberi bonus tambahan Rp30.000 kalau tepat waktu dan 0 kalau terlambat. Rp30.000 itu uang insulin, uang listrik, uang untuk menjaga Ibu Rina Pratiwi tetap hidup. Lampu berubah merah. Alfian Rahmat Pratama menghitung risiko. Terobos, hemat 40 detik, atau tunggu, kehilangan bonus. Ia memilih menunggu karena bulan lalu ada anak dari gedungnya terserempet mobil saat menerobos lampu merah. Kakinya patah, tidak punya asuransi, dan utang medisnya akan mengejar seumur hidup. Alfian Rahmat Pratama tak mampu menjadi anak itu. Ibu Rina Pratiwi butuh ia tetap sehat, tetap bisa bekerja. Lampu berubah hijau. Ia menekan pedal, kaki memompa, menyelip di antara gerobak makanan dan seorang ibu dengan stroller. Ponselnya berbunyi, 9 menit, masih aman. Lalu langit seperti dibelah, bukan gerimis, bukan rintik, melainkan dinding air yang jatuh seolah-olah Tuhan menyalakan selang pemadam kebakaran raksasa. Dalam hitungan detik, Alfian Rahmat Pratama sudah kuyup, rem sepedanya mulai selip, pandangannya turun nyaris 0, dan saat itulah ia melihat Jaiden Wibisono Putra. Selebihnya terjadi seperti takdir yang sudah ditulis. Pilihan yang mustahil, gendongan di punggung, lari ke rumah sakit, lalu ambruknya harapan. Kini Alfian Rahmat Pratama duduk di ruang tunggu IGD RSCM, tak terlihat dan meneteskan air, menatap masa depannya runtuh lewat layar retak ponsel bekas. Pemberitahuan pemutusan kemitraan. Ia membacanya 3 kali, berharap kata-katanya berubah, tapi tidak. Jempolnya menggantung di tombol banding. Mungkin kalau ia jelaskan, mungkin kalau ia bilang ia baru saja menyelamatkan nyawa seorang anak, mereka akan mengerti. Mungkin. Tapi aturan di layar dingin. Banding harus diajukan dalam 24 jam dan akan ditinjau dalam 7-10 hari kerja. Selama itu akun tetap dinonaktifkan dan pembayaran yang tertahan akan tetap ditahan. 7-10 hari kerja, sementara tagihan listrik PLN jatuh tempo 3 hari lagi.
Alfian Rahmat Pratama menutup aplikasi, membuka galeri foto, menggeser ke gambar yang selalu ia taruh paling atas. Ibu Rina Pratiwi di taman pada hari terakhirnya yang benar-benar baik, duduk sambil tertawa karena sesuatu yang ia ucapkan, sebelum diagnosa memburuk, sebelum selang oksigen jadi permanen, sebelum tagihan rumah sakit menumpuk tanpa ampun. Dan saat itu ibunya bergantung padanya, sementara ia merasa telah gagal. Alfian Rahmat Pratama berdiri dengan kaki yang masih gemetar. Tak ada yang menahannya saat ia berjalan keluar, tak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Suster Melati yang tadi sempat memanggilnya kini sibuk bereskan berkas, dan ruang tunggu sudah dipenuhi keadaan darurat baru yang dianggap lebih penting daripada seorang bocah kuyup. Hujan mereda jadi gerimis ketika Alfian Rahmat Pratama mencapai halte Transjakarta. Ia tak punya uang ongkos karena uang terakhirnya sudah habis untuk roti isi yang ia bagi dua dengan Ibu Rina Pratiwi saat sarapan. Jadi ia berjalan kira-kira 8 kilometer. Saat akhirnya sampai di Rusun Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, sepatunya mengeluarkan bunyi becek di setiap langkah. Deretan menara rusun menjulang di bawah langit kelabu, kotak-kotak identik bertumpuk 12 lantai, rumah. Ia menaiki tangga karena lift rusak sejak Agustus. Lantai 4, unit 4C, pintu bercat mengelupas dengan jimat kecil yang dulu digantung Nenek Sri Wulandari sebelum meninggal. Dan disitulah ia melihatnya. Kertas oranye terang ditempel tepat setinggi mata di pintu. Mustahil terlewat, surat pengosongan, 72 jam untuk angkat kaki. Alfian Rahmat Pratama berdiri lama. Air menetes dari bajunya ke lantai lorong. Ia membaca surat itu 2 kali, 3 kali, dan tiap kata terasa legal, dingin, dan mutlak, 3 hari. 3 hari untuk mengumpulkan tunggakan sewa 4 bulan, atau mereka diusir. Tangannya gemetar saat membuka kunci. Di dalam gelap, hanya ada cahaya biru dari mesin konsentrator oksigen Ibu Rina Pratiwi yang berdengung di sudut kamar. Ibunya tertidur, ia bisa menebaknya dari ritme napas di balik dinding tipis. Bagus. Ibunya belum perlu melihat surat itu, ibunya belum perlu beban baru. Alfian Rahmat Pratama menanggalkan pakaian basah di kamar mandi, mengganti dengan satu-satunya setel lain yang ia punya, lalu duduk di meja dapur. Permukaannya tertutup tagihan, listrik PLN, air, biaya medis, penolakan asuransi, surat-surat, ancaman penagih, semuanya sekarang ada di pundaknya. Bapak Hendra Saputra pergi saat Alfian Rahmat Pratama berusia 7 tahun, keluar 1 hari dengan alasan beli rokok dan tidak pernah pulang. Kakak Nadia Putri Saputra, lepas dari sistem, di usia 18 lalu pindah ke luar kota, berjanji mengirim uang yang tak pernah datang. Nenek Sri Wulandari wafat 2 tahun lalu, meninggalkan hanya jimat di pintu dan sebuah Alkitab dengan coretan tangannya di pinggir halaman. Tinggal Alfian Rahmat Pratama dan Ibu Rina Pratiwi saja sekarang, dan Alfian Rahmat Pratama kehabisan pilihan. Ia mengangkat ponselnya dan membuka aplikasi cari kerja. Mungkin jasa antar lain mau menerimanya, mungkin ada pekerjaan lain yang bisa ia lakukan, pekerjaan seperti jalanin anjing, belanja kebutuhan, apapun, semua terlintas. Tapi setiap aplikasi mensyaratkan usia 18 tahun. Pekerjaan, resmi, butuh dokumen yang Alfian Rahmat Pratama tidak punya, referensi yang tak bisa ia berikan, dan jam kerja yang tak mungkin ia jamin sambil tetap sekolah. Sistem ini tidak dibuat untuk anak seperti dirinya. Bahkan, sistem ini tidak dibuat untuk dirinya sama sekali. Alfian Rahmat Pratama menundukkan kepala di atas meja dapur, tepat di atas tumpukan tagihan, dan membiarkan dirinya menangis selama tepat 60 detik. Setelah itu ia mengusap wajah, menegakkan bahu, lalu mulai membuat daftar, barang yang bisa ia jual, sepeda tuanya, bola basketnya, cincin Nenek Sri Wulandari yang disimpan Ibu Rina Pratiwi di laci tapi sudah lama tak pernah dipakai. Hal-hal yang bisa ia lakukan, mengemis, meminjam, mencari utang, mencuri. Tidak, jangan. Tidak pernah mencuri. Ibu Rina Pratiwi membesarkannya lebih baik dari itu. Bahkan ketika lebih baik terasa mustahil. Ia tidak tahu bahwa sekitar 3 kilometer dari sana, di ruang rawat VIP yang biayanya per malam lebih mahal daripada sewa bulanan keluarganya, seorang miliarder sedang menarik rekaman CCTV. Ia tidak tahu Gunawan Wibisono sudah membekukan satu frame wajah Alfian Rahmat Pratama. Buram, basah oleh hujan, tapi cukup jelas untuk dikenali. Ia tidak tahu bahwa menjelang pagi, tim detektif swasta akan menyisir lingkungan,
menunjukkan foto itu kepada pemilik warung, pedagang kaki lima, dan siapapun yang mungkin mengenal bocah yang menggendong putra orang asing menembus badai. Yang tidak diketahui siapapun hanyalah, surat pengosongan masih menempel di pintu unit 4C, obat Ibu Rina Pratiwi makin menipis, dan dunia baru saja menendang Alfian Rahmat Pratama ketika ia sudah jatuh, seperti yang selalu terjadi. Tapi ia belum selesai melawan. Belum. Kadang hal tersulit saat masih muda adalah memikul masalah orang dewasa dengan tangan yang bahkan belum selesai tumbuh. Kalau itu terasa nyata buatmu, ikuti kisah ini, cerita ini butuh saksi. Alfian Rahmat Pratama sedang tenggelam, tapi seseorang yang sangat berkuasa akan mulai mencari bocah yang menyelamatkan putranya. Bab 2 menunjukkan apa yang terjadi ketika seorang miliarder memutuskan menemukan satu anak tak terlihat di kota berpenduduk jutaan orang. Bab 2, Pencarian. Gunawan Wibisono belum tidur selama 31 jam. Ia duduk di ruang rawat VIP RSCM, menatap dada Jaiden Wibisono Putra naik turun di bawah selimut rumah sakit yang tipis. Monitor berbunyi dengan ritme stabil, infus menetes, mesin-mesin berdengung seperti Nina Bobo mekanis. Jaiden Wibisono Putra kini stabil. Para dokter sudah menghangatkannya, menjahit luka sobek di dahinya, menjalankan semua pemeriksaan yang terpikir, hipotermia, gegar otak ringan, dehidrasi berat, namun ia hidup karena seorang bocah berbaju robek yang lenyap begitu saja. Gunawan Wibisono memutar ulang rekaman CCTV di tabletnya untuk kali ke-20. Kualitasnya buruk, kamera rumah sakit memang bukan untuk sinematografi, tapi ia masih bisa menangkap inti. Seorang anak, mungkin 11 atau 12, kuyup, menggendong Jaiden Wibisono Putra menembus pintu IGD RSCM seperti menarik prajurit terluka dari medan perang. Bocah itu bertahan 7 menit. 7 menit duduk di lantai, menggigil, tak terlihat, sementara staf berlarian melewatinya demi menyelamatkan anak yang ia bawa. Lalu ia bangkit dan pergi. Tanpa nama, tanpa kontak, tanpa harap imbalan. Gunawan Wibisono membangun kerajaan bernilai miliaran rupiah dengan memahami manusia. Apa yang memotivasi mereka? Apa yang mereka takuti? Apa yang membuat mereka bergerak? Keserakahan? Ketakutan? Ambisi, dorongan-dorongan dasar yang memutar dunia. Tapi bocah ini, miskin, lelah, jelas sedang berjuang, melakukan sesuatu yang tak bisa ia hitung. Bocah itu mengorbankan sesuatu. Gunawan Wibisono bisa melihatnya di rekaman. Momen ketika bocah itu mengecek ponselnya dan wajahnya runtuh. Cara ia duduk sesudahnya dengan mata kosong, memproses bencana pribadinya sementara dunia terus berputar tanpa peduli. Bocah itu kehilangan sesuatu demi menyelamatkan Jaiden Wibisono Putra. Dan Gunawan Wibisono akan menemukan apa itu. Ayah. Suaranya kecil, serak, tapi jelas hidup. Gunawan Wibisono sudah berada di sisi ranjang seketika. Jaiden Wibisono Putra. Hai, nak. Ayah di sini. Kamu aman. Mata Jaiden Wibisono Putra bergetar lalu terbuka. Sejenak kebingungan menyelimuti wajahnya, disorientasi bangun di tempat asing dengan mesin yang berbunyi. Lalu tatapannya menemukan ayahnya dan rasa lega mengalir. Apa yang terjadi? Kamu pingsan? Gunawan Wibisono menjaga suaranya tetap tenang meski tangannya gemetar. Di jalan. Kamu ingat? Kening Jaiden Wibisono Putra berkerut. Aku pulang dari les piano. Tiba-tiba hujan. Aku pusing lalu. Ia terhenti, meraba potongan ingatan. Ada seorang anak. Gunawan Wibisono condong ke depan. Ceritakan. Dia mengangkatku, suara Jaiden Wibisono Putra lembut, nyaris tak percaya. Aku ingat wajahnya. Dia terlihat takut, tapi terus bilang, bertahan, berulang-ulang, seperti benar-benar sungguh. Mata Jaiden Wibisono Putra mencari ayahnya. Dia di mana? Dia baik-baik saja. Aku tidak tahu. Dia pergi sebelum siapapun sempat mencatat namanya, tapi kita harus menemukannya. Jaiden Wibisono Putra mencoba duduk, meringis lalu kembali bersandar pada bantal. Dia menyelamatkanku, yah. Dia menggendongku di punggungnya di tengah hujan. Suaranya pecah. Dia satu-satunya yang berhenti.
Gunawan Wibisono meletakkan tangan di bahu putranya. Ayah akan menemukannya. Ayah janji. Dalam 1 jam, ia sudah mengumpulkan tim, bukan Polri. Itu akan terlalu lama dan terlalu banyak prosedur. Gunawan Wibisono tak membangun kerajaan dengan menunggu izin. Ia punya sumber daya dan koneksi, termasuk perusahaan keamanan retainer yang biayanya per bulan melebihi cicilan rumah kebanyakan orang. Saya mau semua kamera dalam radius 1 km dari RSCM, katanya pada Kepala Keamanan, Arief Setiawan. Kamera lalu lintas, kamera gedung, rekaman ATM, semuanya. Lacak arah perginya. Sisir lingkungan. Seseorang pasti mengenal anak ini. Siap, Pak. Rekaman sedang dianalisis. Frame sudah kami tingkatkan. Anak itu kira-kira 12 tahun. Pakaiannya menunjukkan latar ekonomi rendah. Tas kurir yang dibawanya memiliki logo yang sedang kami identifikasi. Gunawan Wibisono menatap gambar diam di tablet. Wajah bocah itu membeku di tengah langkah, hujan mengalir di pipinya, mata yang tampak terlalu dewasa untuk usianya. Dia sedang bekerja, kata Gunawan Wibisono pelan. Pekerjaan kurir. Itulah yang ia lakukan ketika menemukan Jaiden Wibisono Putra. Periksa layanan kurir sekarang, jika logo tas cocok, kita bisa melacaknya lewat data kemitraan. Laksanakan, dan siapkan helikopter. Saya ingin bergerak begitu alamat ditemukan. Sementara Gunawan Wibisono meluncurkan pencarian, sekitar 6 km dari sana Alfian Rahmat Pratama berdiri di sebuah pegadaian. Toko itu berbau debu dan keputusasaan. Etalase kaca berjejer berisi kenangan orang lain, cincin kawin, jam tangan, alat musik, sisa hidup yang jatuh dan butuh uang. Sepeda Alfian Rahmat Pratama bersandar di meja. Bukan apa-apa, sepeda 10 percepatan bekas yang ia rakit sendiri dari suku cadang 3 rongsokan berbeda. Rantainya berkarat, gigi sering macet, 1 rem nyaris sekadar hiasan. Tapi itu miliknya, hasil jerih payahnya, dan kini ia menjualnya. 600.000, kata penjaga konter, Ridwan Fauzi, tanpa sekalipun mengangkat mata dari ponselnya. Itu nilainya setidaknya 1,5 juta, protes Alfian Rahmat Pratama. 600.000. Ambil atau tinggalkan. Alfian Rahmat Pratama memikirkan insulin Ibu Rina Pratiwi. Dosis mingguan di apotek Kimia Farma yang tak banyak bertanya harganya sekitar Rp900.000. 600.000 tidak cukup. 750, ia mencoba. 600. Alfian Rahmat Pratama mengambilnya. Ia berjalan pulang dengan uang kusut di saku, melewati apotek di sudut, insulin harus menunggu. Mungkin besok ia bisa dapat kerja harian. Kadang toko bahan bangunan butuh anak-anak membantu memuat truk, tanpa banyak tanya, dibayar tunai, uang tunai tanpa catatan. Mungkin juga tidak. Alfian Rahmat Pratama menaiki tangga sampai lantai 4, surat pengosongan itu masih menempel, oranye terang di atas ket pintu yang mengelupas. Ia mencabutnya, melipatnya rapi, lalu menyelipkannya ke saku. Ibu Rina Pratiwi tidak perlu melihatnya. Di dalam, Ibu Rina Pratiwi sudah terjaga, duduk di kursi dekat jendela dengan selang oksigen di hidungnya. Ia tersenyum saat melihat Alfian Rahmat Pratama, dan sesuatu di dada Alfian Rahmat Pratama terasa sekaligus pecah dan sembuh pada saat yang sama. Nah, itu dia jagoanku, kata Ibu Rina Pratiwi. Suaranya tipis tapi hangat. Kamu pulang telat. Kehujanan ya? Ibu lihat di berita, katanya badai paling parah dalam 20 tahun. Ia menepuk sandaran kursi di sebelahnya. Sini duduk. Ceritain harimu. Alfian Rahmat Pratama duduk. Ia tidak bercerita tentang bocah yang ia gendong, tidak bercerita bahwa ia kehilangan pekerjaan, tidak bercerita tentang surat pengosongan atau pegadaian atau uang tunai yang jelas tidak cukup. Sebaliknya, ia bercerita tentang anjing lucu yang ia lihat di rute, tentang musisi jalanan yang memainkan jazz di stasiun MRT Duku Atas, tentang hal-hal kecil yang indah dan gratis untuk dibagi. Dan ketika Ibu Rina Pratiwi tertawa, ia menghafal suara itu, karena Alfian Rahmat Pratama sudah belajar sesuatu tentang cinta. Bukan soal apa yang bisa kamu beri, melainkan apa yang bersedia kamu pikul. Dua dunia sedang menuju tabrakan.
seorang miliarder dengan sumber daya tak terbatas mencari jawaban, dan seorang anak 12 tahun yang hanya punya kedua tangannya untuk menahan keluarganya tetap utuh. Kalau kamu pernah merasa memikul lebih dari yang semestinya, kisah ini melihatmu. Tekan suka, biar aku tahu aku tidak sendirian menceritakannya. Gunawan Wibisono makin dekat, Alfian Rahmat Pratama makin kehabisan waktu, dan saat ketukan itu akhirnya datang, segalanya berubah. SUV hitam itu tampak seperti pesawat luar angkasa yang nyasar mendarat di galaksi yang salah. Ia meluncur pelan memasuki rusun tanah tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, pukul 9.47. Begitu pelan sampai setiap pasang mata di blok itu mengikuti geraknya. Kaca gelap, pelat dinas, tipe kendaraan yang biasanya muncul ketika seseorang mau ditangkap atau diusir, atau keduanya. Di pojok, 3 bapak tua yang sedang main domino berhenti di tengah permainan untuk menonton. Di halaman, sekelompok remaja menurunkan bola basket dan mendadak diam. Di balik tiap jendela, tirai bergoyang. SUV itu berhenti tepat di depan gedung C. Alfian Rahmat Pratama sedang mengerjakan PR matematika di meja dapur unit 4C ketika Ibu Rina Pratiwi memanggil dari kursinya di dekat jendela. "Nak, ada orang di luar." Awalnya ia tak menganggap serius, di rusun selalu ada orang. Tapi nada suara Ibu Rina Pratiwi membuatnya bangkit, menyeberang ruangan, lalu mengintip lewat kaca kusam. Dan saat itulah ia melihatnya, Gunawan Wibisono turun dari SUV seperti sedang naik ke panggung. Jas arang tanpa dasi, uban di pelipis menangkap cahaya pagi. Ia menatap menara rusun, taman bermain yang rusak, grafiti di dinding, bukan dengan jijik, tidak dengan cara yang akan membuat orang tersinggung, melainkan dengan sesuatu yang lebih mirip perhitungan, seperti sedang melihat masalah yang harus diselesaikan. Di belakangnya, seorang pria besar berjaket hitam, jelas pengawal, bergerak hendak mengikuti, tapi Gunawan Wibisono mengangkat tangan, menghentikannya, mengatakan sesuatu yang membuat si pengawal mengernyit namun tetap di tempat. Lalu Gunawan Wibisono berjalan menuju gedung C sendirian. Jantung Alfian Rahmat Pratama mulai menghantam. Tidak mungkin, tidak ada jalan. Ia tidak meninggalkan nama, tidak meninggalkan apapun, ia sudah hati-hati. Namun bahkan saat penyangkalan berputar di kepala, naluri yang lebih dalam mulai menyambungkan titik-titik. Bocah di hujan, blazer mahal, cara para suster melatih langsung sigap, pria yang menerobos IGD RSCM sambil berteriak sebuah nama, Jaiden Wibisono Putra. Ya Tuhan, Jaiden Wibisono Putra. Ayahnya. Itu ayahnya, dan sekarang ia ada di sini. Alfian Rahmat Pratama, suara Ibu Rina Pratiwi kini lebih tajam. Siapa pria itu? Aku nggak tahu, Bu, jawab Alfian Rahmat Pratama cepat. Alfian Rahmat Pratama, Ibu Rina Pratiwi memakai nama lengkapnya. Ia hanya melakukannya ketika bisa mencium kebohongan. Ada apa sebenarnya? Ada apa ini? Sebelum Alfian Rahmat Pratama sempat menjawab, terdengar ketukan di pintu, 3 kali. Tegas, sabar, bukan gedoran Polri, bukan juga gebrakan kasar penagih utang, hanya ketukan seorang pria yang meminta izin masuk. Alfian Rahmat Pratama menatap Ibu Rina Pratiwi, dan Ibu Rina Pratiwi menatap balik. Buka, katanya pelan. Alfian Rahmat Pratama melangkah ke pintu. Tangannya menggantung di gagang sesaat, cukup lama untuk membayangkan kabur, bersembunyi, pura-pura tidak ada orang di rumah. Lalu ia teringat tagihan di atas meja, surat pengosongan di saku, dan uang tunai yang jelas tidak cukup. Ia membuka pintu. Gunawan Wibisono terlihat lebih tinggi dari dekat, matanya tajam, menilai, tetapi ada sesuatu lain di sana. Sesuatu yang tidak Alfian Rahmat Pratama duga. Rasa terima kasih. Alfian Rahmat Pratama, kata Gunawan Wibisono, bukan pertanyaan. Iya, Pak. Saya Gunawan Wibisono. Saya yakin kamu menyelamatkan nyawa putra saya 2 hari lalu. Kata-kata itu menggantung di lorong seperti asap. Dari belakang, Alfian Rahmat Pratama mendengar napas Ibu Rina Pratiwi tersedak kaget. Boleh saya masuk? Alfian Rahmat Pratama menyingkir. Gunawan Wibisono masuk pelan, menyapu pandang ke ruang sempit, alat medis di sudut, tumpukan tagihan di meja, perabot tua yang sudah melewati masa terbaiknya. Ekspresinya tidak berubah, tapi Alfian Rahmat Pratama bisa merasakan ia sedang mencatat semuanya. Ibu pasti Ibu Rina Pratiwi,
Ujar Gunawan Wibisono, mendekat dengan sesuatu yang mirip hormat. Putra ibu luar biasa. Saya tahu, jawab Ibu Rina Pratiwi tanpa senyum, tanpa menghangat. Ia hanya menatapnya dengan letih orang yang sudah belajar bahwa pria berjas mahal biasanya membawa masalah. Mau apa? Saya mau mengucapkan terima kasih dan mengajukan sebuah tawaran. Perut Alfian Rahmat Pratama menegang. Ini dia, bagian ketika orang kaya melempar uang agar merasa dirinya baik, lalu pergi dan melupakan mereka. Tapi Gunawan Wibisono tidak merogoh dompet. Ia malah menoleh pada Alfian Rahmat Pratama. Saya sudah mencari tahu. Kamu sedang bekerja sebagai kurir saat menemukan Jaiden Wibisono Putra, paket yang kamu bawa. Kamu melewatkan batas waktu karena kamu berhenti menolong dia. Alfian Rahmat Pratama diam. Saya juga tahu perusahaan itu memutus kemitraanmu, menahan pembayaran terakhir, dan memblokirmu dari platform. Rahang Gunawan Wibisono mengeras sedikit. Paket yang kamu bawa hari itu adalah dokumen hukum untuk perusahaan saya. Saya kliennya. Ironinya menghantam seperti pukulan, Alfian Rahmat Pratama dipecat karena menyelamatkan putra orang yang paketnya seharusnya ia antar. Saya tidak datang untuk memberi sedekah, lanjut Gunawan Wibisono. Saya datang karena saya melihat catatanmu, rapor sekolah, nilai ujian, log rute dari akun kurirmu. Ia berhenti sejenak. Rata-rata kamu 23% lebih cepat daripada kurir lain di jaringan. Dalam 8 bulan, kamu menyelesaikan lebih dari 3.000 pengantaran dengan tingkat keberhasilan 99,7%. Kamu menghafal pola jalan tanpa GPS. Alfian Rahmat Pratama berkedip. Bapak sampai mengecek statistik pengantaran saya? Saya mengecek semuanya, kata Gunawan Wibisono datar, dan yang saya temukan, kamu bukan sekadar anak yang kebetulan beruntung. Kamu istimewa. Kamu melihat pola yang orang lain lewatkan. Ia menahan tatap Alfian Rahmat Pratama. Saya ingin menawarkan kamu posisi di perusahaan saya. Bukan amal, bukan bantuan, pekerjaan level konsultan, magang berbayar. Kamu akan bekerja di bidang logistik, sistem yang sama yang pernah memecatmu. Saya masih 12, kata Alfian Rahmat Pratama. Saya tahu. Kamu bekerja sepulang sekolah, akhir pekan, dan jarak jauh kalau memungkinkan. Kami sediakan transportasi, tunjangan penuh untuk keluargamu. Pandangan Gunawan Wibisono sempat melirik mesin konsentrator oksigen. Termasuk jaminan kesehatan. Hening memanjang. Ibu Rina Pratiwi yang bicara lebih dulu. Kenapa? Gunawan Wibisono menoleh padanya. Karena dia pantas. Karena dia melakukan sesuatu yang kebanyakan orang dewasa pun tidak akan lakukan. Dan karena sepanjang karir saya selalu mencari orang yang bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat, lanjut Gunawan Wibisono. Ia berhenti sejenak. Putra ibu melihat seorang anak yang sekarat di jalan, dan yang dia lihat adalah manusia yang layak diselamatkan. Itu jenis visi yang saya butuhkan. Pikiran Alfian Rahmat Pratama berputar kencang. Ini tidak masuk akal, begini bukan cara dunia bekerja. Orang kaya tidak biasanya muncul di rusun dan menawarkan pekerjaan kepada anak 12 tahun. Pasti ada jebakan, ada klausul kecil yang suatu saat merampas semuanya. Kalau sekolah, tanya Alfian Rahmat Pratama. Tidak bisa ditawar. Kamu selesaikan sekolah, lulus. Kalau mau kuliah, kita tanggung, jawab Gunawan Wibisono. Suaranya melunak sedikit. Saya tidak mencoba membeli kamu, Alfian Rahmat Pratama. Saya mencoba berinvestasi pada kamu. Itu berbeda. Alfian Rahmat Pratama menoleh ke Ibu Rina Pratiwi. Ibunya menangis, air mata dia mengalir di pipi, selang oksigen bergetar setiap tarikan napas. Nak, bisik Ibu Rina Pratiwi, ini pilihanmu. Alfian Rahmat Pratama teringat surat pengosongan di sakunya, insulin yang tak mampu mereka beli, tagihan listrik PLN yang tinggal 3 hari lagi sebelum mesin yang menjaga ibunya tetap hidup bisa mati. Ia teringat bocah di hujan, dan bagaimana rasanya memilih sesuatu yang membuatnya kehilangan segalanya.
Lalu ia membayangkan bagaimana rasanya memilih sesuatu yang memberi kembali. "Saya mulai kapan?" tanya Alfian Rahmat Pratama. Gunawan Wibisono tersenyum. Hidup tidak selalu memberi hadiah untuk orang baik, tapi kadang sekali, hidup mengirim orang yang tepat untuk mengetuk pintu di waktu yang tepat. Kalau kamu percaya kebaikan seharusnya kembali, ikuti kisah ini dan lihat apa yang akan Alfian Rahmat Pratama bangun selanjutnya. Alfian Rahmat Pratama mengangguk, menerima, tapi bagian tersulit bukanlah mendapatkan kesempatan, melainkan bertahan dari orang-orang yang tidak ingin kamu memilikinya. Bab 4 membawa Alfian Rahmat Pratama masuk ke dunia yang tidak pernah dirancang untuknya. Apakah ia akan tenggelam atau berenang? Hanya ada satu cara untuk tahu. Bab 4, orang asing di perairan baru. Markas Wibisono Industri Nusantara tampak seperti gedung yang sengaja dibangun untuk membuat orang merasa kecil. 47 lantai kaca dan baja menjulang di kawasan BSD City, Tangerang Selatan, Banten. Fasadnya memantulkan awan seperti cermin raksasa. Alfian Rahmat Pratama menempelkan wajah ke jendela SUV saat mereka mendekat, berusaha menghitung jendela, memperkirakan luas bangunan, melakukan apapun selain memikirkan pintu yang akan ia masuki. Setelan jasnya tidak pas, baru, tetapi aneh di tubuhnya. Gunawan Wibisono sudah mengirim orang untuk mengukur badannya. Lalu sebuah kotak datang keesokan hari berisi pakaian lebih banyak daripada yang pernah Alfian Rahmat Pratama miliki seumur hidupnya. Namun jaketnya menarik bahu, celananya sedikit kepanjangan, dan dasinya terasa seperti jerat sutra di leher. Ia tampak seperti anak kecil yang bermain berdandan, dan memang begitulah rasanya. Lobi lebih parah, lantai marmer begitu mengilap sampai Alfian Rahmat Pratama bisa melihat pantulan gugupnya sendiri. Para satpam dan orang-orang berblazer menatapnya seperti sedang menghafal wajahnya untuk laporan insiden di masa depan. Di meja resepsionis, seorang perempuan dengan senyum yang hanya sedikit lebih hangat daripada AC menyapanya. Itu Maya Anggraeni. Alfian Rahmat Pratama, katanya sambil mengecek layar, orientasi magang di lantai 12. Lift di sebelah kiri. Orientasi magang. Alfian Rahmat Pratama mengira ia akan bekerja dekat Gunawan Wibisono, belajar langsung darinya. Ternyata ia dilempar ke program bersama 15 anak lain. Semuanya setidaknya 4 tahun lebih tua, semuanya dari sekolah dengan nama yang terdengar seperti firma hukum. Perjalanan lift terasa seperti naik menuju hukuman. Lantai 12 adalah kantor open plan penuh kubikel, dinding kaca putih, dan energi tajam orang-orang yang mati-matian ingin membuktikan mereka pantas berada di sana. Alfian Rahmat Pratama langsung melihat para intern lain berkumpul dekat ruang rapat, memegang map seragam, memakai setelan yang benar-benar pas di badan mereka. Mereka melihat Alfian Rahmat Pratama juga. "Wah, ini bakal seru," kata seorang anak tinggi berambut tertata sempurna dengan rahang tajam yang rasanya punya akun Instagram sendiri. Usianya sekitar 17, posturnya santai seperti orang yang tak pernah meragukan tempatnya di ruangan manapun. "Kamu pasti anak titipan belas kasihan," ujarnya, lalu mengulurkan tangan dengan sopan yang dibuat-buat. "Saya Brian Aditya Wijaya. Ayah saya memimpin divisi legal." "Dan kamu?" "Alfian Rahmat Pratama, kan? Bocah yang masuk berita. Proyek kecilnya Gunawan Wibisono." Senyum Brian Aditya Wijaya menajam. "Coba saya tanya, di sekolah asalmu itu diajarin pakai komputer nggak? Atau kita mulai dari nol?" Beberapa intern tertawa. Tidak semuanya. Alfian Rahmat Pratama menangkap beberapa tatapan canggung. Beberapa orang memalingkan wajah, tapi cukup untuk membuat udara jadi berat. "Saya bisa pakai komputer," jawab Alfian Rahmat Pratama pelan. "Bagus," kata Brian Aditya Wijaya. "Kalau begitu kamu nggak akan kesulitan dengan tugasmu." Ia menunjuk sebuah troli yang ditumpuk amplop, paket, dan surat antar divisi. Sortir dan antar. "Tugas level paling dasar, pas banget sama kemampuanmu." Alfian Rahmat Pratama menatap troli itu, menatap Brian Aditya Wijaya, lalu menatap intern lain yang sedang dibagikan tablet, ringkasan proyek, dan badge akses ke lantai-lantai yang jelas bukan untuknya. Jadi ia mulai ngoding. Perpustakaan Umum Johar Baru, sekitar 2 blok dari apartemennya, punya komputer, tua, lambat, tapi masih bisa dipakai. Dulu Alfian Rahmat Pratama belajar pemrograman dasar dari tutorial YouTube dan buku perpustakaan,
Saat ia bermimpi membuat aplikasi yang bisa mengangkat keluarganya dari kemiskinan, kini pengetahuan itu ia pakai untuk membongkar dan memperbaiki sistem yang salah. Kini ia mengerahkan pengetahuan itu untuk bekerja. Setiap malam selama 2 minggu, Alfian Rahmat Pratama duduk di Perpustakaan Umum Johar Baru sampai jam tutup. Ia membangun simulasi logistik internal Wibisono Industri Nusantara, memasukkan data yang ia kumpulkan, lalu merancang sistem alternatif. Rute diatur berdasarkan lokasi fisik, pelacakan cerdas diterapkan, dan serah terima yang sebelumnya membutuhkan 3 pegawai berbeda dibuat otomatis. Hasilnya indah. Sistemnya bukan hanya menutup kebocoran 15%, ia meningkatkan efisiensi total tambahan 8%. Pengantaran lebih cepat, kesalahan lebih sedikit, pegawai lebih lega dan bisa fokus pada kerja inti, bukan berburu paket yang hilang. Alfian Rahmat Pratama mendokumentasikan semuanya, tangkapan layar, tabel data, dan presentasi yang menjelaskan masalah serta solusi dengan bahasa yang bahkan orang non-teknis bisa pahami. Pada Kamis malam, tepat 3 minggu 4 hari sejak magang dimulai, ia selesai. Ia menyimpan semua file ke sebuah flash disk, tanpa cloud, tanpa apapun yang bisa diakses jarak jauh, lalu menyelipkannya ke saku. Besok ia akan mencari cara untuk menunjukkan ini pada Gunawan Wibisono. Besok segalanya akan berubah. Ia benar soal itu, hanya saja bukan dengan cara yang ia bayangkan. Jumat pagi, Alfian Rahmat Pratama datang lebih awal, flash disk itu seperti membakar lubang di sakunya. Gedung masih sepi, kebanyakan pegawai baru masuk pukul 9 dan para intern hampir tak pernah datang sebelum pukul 8.30. Ruang surat kosong, atau seharusnya kosong, namun Brian Aditya Wijaya berdiri di meja kerja Alfian Rahmat Pratama, memegang buku catatan komposisi miliknya yang terbuka di tangan. Bacaan yang menarik, kata Brian Aditya Wijaya tanpa mengangkat kepala. Kamu tahu, untuk anak yang harusnya cuma dorong troli surat, kamu kelihatan sibuk banget. Darah Alfian Rahmat Pratama mendadak dingin. Itu punya saya. Oh ya? Brian Aditya Wijaya membalik halaman. Saya juga memperhatikan kamu, Alfian Rahmat Pratama, kamu sering pulang larut, bikin catatan, lalu hilang ke perpustakaan tiap malam. Ia tersenyum kecil. Saya jadi penasaran. Balikin? Saya rasa tidak, jawab Brian Aditya Wijaya, lalu menyelipkan buku itu di bawah lengannya. Kamu tahu ini kelihatan seperti apa? Inisiatif. Problem solving. Persis hal yang bikin Gunawan Wibisono terkesan. Senyumnya menajam. Sayang, kamu bukan orang yang akan mempresentasikannya. Lantai terasa miring di bawah kaki Alfian Rahmat Pratama. Kamu nggak bisa. Itu kerjaan saya. Brian Aditya Wijaya melangkah lebih dekat. Kamu bisa buktikan? Kamu pernah cerita ke siapapun kamu lagi ngerjain apa? Pernah kirim laporan? Pernah cece siapapun di proyek kecilmu? Ia mendengus. Nggak. Karena kamu bukan tim player. Kamu cuma anak yang punya beban di hati dan merasa lebih pintar daripada semua orang. Saya memang lebih pintar dari kamu, kalimat itu lolos sebelum Alfian Rahmat Pratama sempat menahannya. Wajah Brian Aditya Wijaya memerah sampai keunguan. Sesaat Alfian Rahmat Pratama mengira ia akan dipukul, tapi Brian Aditya Wijaya malah tertawa. Tawa jelek tanpa humor. Mungkin iya, tapi pintar itu nggak ada artinya di sini. Yang penting koneksi. Keluarga. Tahu pintu mana yang terbuka buat kamu dan pintu mana yang tetap terkunci. Ia merapikan dasinya. Senin saya presentasikan sistem kamu ke Dewan Direksi atas nama saya. Dan kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu ia berbalik dan pergi. Alfian Rahmat Pratama terpaku di ruang surat, menonton kerja kerasnya, buktinya, tiket keluarnya, menghilang di ujung koridor di tangan seseorang yang tak pernah benar-benar berjuang untuk apapun. Lama sekali ia tidak bisa bergerak. Sampai akhirnya tangannya meraba saku, flash disk itu masih ada. Brian Aditya Wijaya mencuri catatan dan dokumentasi kertas, tapi file asli, simulasi, kode, presentasi, semuanya tersimpan di drive yang tidak pernah lepas dari Alfian Rahmat Pratama. Brian Aditya Wijaya tidak punya bukti, dia cuma punya kertas, sementara Alfian Rahmat Pratama memegang bukti yang benar-benar berjalan, dan pertanyaannya tinggal satu. Apakah ada yang mau mendengarkan mereka mencoba mencuri kerja kerasnya? Mereka tidak sadar Alfian Rahmat Pratama membangunnya 2 kali, sekali di kertas, sekali di kode. Kalau kamu pernah melihat keringatmu coba diambil orang lain, kamu pasti paham rasanya. Ikuti kisah ini. Alfian Rahmat Pratama belum selesai. Brian Aditya Wijaya punya catatan, Alfian Rahmat Pratama punya kodenya. Rapat Dewan tinggal 3 hari.
Dan apa yang terjadi berikutnya menentukan apakah Alfian Rahmat Pratama naik atau jatuh, karena jawabannya melibatkan papan tulis, ingatan fotografis, dan seorang miliarder yang sebentar lagi akan tahu kebenaran. Bab 6 adalah duel penentuan. Bab 6, pertarungan ruang rapat. Ruang rapat di lantai 47 memiliki meja yang bisa mendudukkan 30 orang dengan nyaman. Alfian Rahmat Pratama belum pernah setinggi ini di gedung, belum pernah melihat Jakarta terbentang di balik kaca seperti papan sirkuit, belum pernah merasakan hening khusus yang turun ketika angka-angka bernilai triliunan rupiah akan berpindah tangan. Ia seharusnya tidak berada di sini, tapi Gunawan Wibisono sendiri yang meminta kehadirannya. Semua intern wajib hadir dalam tinjauan kuartalan, begitu bunyi email, tanpa pengecualian. Akhir pekan itu Alfian Rahmat Pratama bersiap bukan untuk presentasi yang tidak dijadwalkan untuknya, melainkan untuk pertempuran yang ia tahu akan datang. Brian Aditya Wijaya mondar-mandir di kantor seperti orang yang sudah menang, memesan slot presentasi, mencetak handout, bahkan menyuruh tim desain membuat mock-up slide berdasarkan catatan buku komposisi Alfian Rahmat Pratama. Yang tidak Brian Aditya Wijaya tahu, dan tidak mungkin ia tahu, catatan itu tidak lengkap. Alfian Rahmat Pratama terlalu hati-hati, bahkan paranoid, karena pekerjaan yang sebenarnya, simulasi yang berjalan, kode asli, seluruh presentasi, tersimpan di flash disk yang tidak pernah lepas dari sakunya. Buku komposisi itu berisi konsep, kerangka, ide, tapi tidak berisi matematikanya. Dan tanpa matematika, sistem itu tidak akan bekerja. Ruang rapat perlahan terisi. Para eksekutif dengan setelan yang harganya lebih mahal daripada apartemen lama Alfian Rahmat Pratama, para kepala divisi membawa tablet dan kopi. Staf junior berdiri berbaris di dinding, ingin terlihat. Gunawan Wibisono duduk di ujung meja, diapit pengacara dan penasihat. Ia sempat menangkap mata Alfian Rahmat Pratama saat bocah itu menyelinap masuk dan mengangguk sekali saja sebelum kembali fokus ke agenda. Urutan presentasi menempatkan Brian Aditya Wijaya di slot ketiga. Alfian Rahmat Pratama melihatnya menyiapkan laptop dengan percaya diri yang memancar. Slidenya rapi, profesional, presentasi yang seolah berkata, saya pantas berada di sini tanpa perlu membuktikan apapun. Bapak Ibu sekalian, mulai Brian Aditya Wijaya, saya ingin memaparkan perombakan menyeluruh sistem logistik internal kita, proyek yang saya kembangkan selama beberapa minggu terakhir. Ia mengklik slide pertama, diagram Alfian Rahmat Pratama, dicuri, digambar ulang, lalu diklaim. Sistem kita saat ini sedang membuang efisiensi. Menurut perhitungan saya, kita kehilangan sekitar 15% pendapatan hanya karena kegagalan pengantaran internal. Gumaman menyebar di ruangan, 15% adalah angka yang memaksa perhatian. Solusi yang saya usulkan melibatkan reorganisasi total protokol rute, dipadukan dengan pelacakan otomatis dan serah terima cerdas antar departemen. Slide berikutnya, ide curian lagi. Gunawan Wibisono condong ke depan. Jelaskan implementasinya. Algoritma rute kamu memperhitungkan variasi ukuran paket bagaimana? Brian Aditya Wijaya berkedip. Rutenya memperhitungkan beberapa variabel, ukuran, berat, prioritas tujuan. Saya paham kategorinya, potong Gunawan Wibisono tenang namun tajam. Saya tanya model matematikanya. Tunjukkan rumusnya. Hening memanjang, Alfian Rahmat Pratama melihat topeng percaya diri Brian Aditya Wijaya berkedip sepersekian detik sebelum kembali dipaksakan. Spesifikasi teknisnya ada di lampiran. Kalau Bapak Ibu buka halaman, saya sudah baca lampirannya. Suara Gunawan Wibisono tetap kalem, tapi mematikan. Itu konseptual. Saya mau hitungan sebenarnya, koefisien rute, kurva efisiensi. Wajah Brian Aditya Wijaya memucat. Perhitungannya masih kami sempurnakan. Kamu bilang mengerjakannya berminggu-minggu, kata Gunawan Wibisono, tapi kamu tidak punya perhitungannya. Para anggota dewan saling bertukar pandang, suhu ruangan terasa turun 10 derajat. Pak Gunawan Wibisono, saya bisa pastikan matematikanya benar. Beri saya waktu sebentar, saya akan kerjakan, kata Brian Aditya Wijaya gugup, dan seketika semua kepala menoleh. Alfian Rahmat Pratama melangkah menjauh dari dinding, jantungnya menghantam begitu keras sampai ia yakin semua orang bisa mendengarnya, tetapi suaranya keluar stabil. Koefisien rute ditentukan oleh rumus berbobot yang memperhitungkan jarak fisik, waktu transit lift, protokol serah terima antar departemen, dan jam puncak pergerakan, katanya, lalu berjalan ke depan menuju papan tulis. Boleh? Gunawan Wibisono menatapnya lama, kemudian mengangguk. Alfian Rahmat Pratama mengambil spidol. Sistem saat ini menyortir alfabet berdasarkan nama penerima, ia menciptakan rata-rata 14 kali penyeberangan koridor yang tidak perlu per siklus pengantaran di lantai 10-20.
ujarnya sambil menggambar diagram cepat, rapi, tepat dari ingatan. Sistem saya menyusun ulang berdasarkan lokasi fisik dan menerapkan model hub and spoke untuk transfer antar divisi. Angka-angka mengalir dari spidolnya, persamaan yang sudah ia jalankan ratusan kali, perhitungan yang ia hafalkan karena Ibu Rina Pratiwi selalu bilang, hal-hal yang kamu simpan di kepala tidak bisa diambil siapapun. Hasilnya, waktu transit turun 31% dan bottleneck di ban lift utama hilang. Ia melangkah mundur, diagram memenuhi hampir seluruh papan, rute, angka, dan logika yang bercerita tentang sesuatu yang belum pernah dilihat orang-orang di ruangan ini. Tapi inovasi sebenarnya bukan rutenya. Alfian Rahmat Pratama menoleh menghadap Dewan. Inovasi sebenarnya adalah variabel manusia. Alis Gunawan Wibisono terangkat. Jelaskan. Algoritma mengoptimalkan efisiensi, tapi tidak menghitung manusia. Satpam yang mengobrol dengan tiap kurir dan memperlambat alur, sekretaris eksekutif yang memutar jalur paket demi menghindari bosnya, petugas ruang surat yang hafal gedung lebih baik dari GPS, suara Alfian Rahmat Pratama menguat. Saya bukan cuma memetakan logistik, saya memetakan orang-orangnya, lalu saya membangun sistem yang bekerja bersama mereka, bukan melawan mereka. Hening. Lalu Gunawan Wibisono tersenyum. Kamu tahu semua ini dari mana? Karena saya dorong troli surat selama 3 minggu. Setiap lantai, setiap departemen, setiap rute, jawab Alfian Rahmat Pratama sambil menahan tatap pria yang lebih tua itu. Kamu bisa belajar banyak tentang sebuah sistem ketika tidak ada yang menganggap kamu layak diperhatikan. Hening lagi. Lalu Gunawan Wibisono menoleh ke Brian Aditya Wijaya. Catatan di presentasimu, kamu dapat dari mana? Mulut Brian Aditya Wijaya terbuka, menutup, terbuka lagi. Saya menemukan di ruang surat. Saya kira, kamu mengira kamu bisa mengambil kerja seorang anak 12 tahun dan mengaku itu milikmu. Suara Gunawan Wibisono mendadak dingin, karena kamu mengira tidak ada yang akan percaya dia dibanding kamu. Brian Aditya Wijaya menatap sekeliling mencari sekutu. Tidak ada. Pak Gunawan Wibisono, saya bisa jelaskan, kamu dipecat. Kata-kata itu jatuh seperti guillotine. Magangmu dihentikan. Berlaku sekarang. Keamanan akan mengantarmu keluar. Gunawan Wibisono berdiri sambil mengancingkan jas. Rapat ini ditutup. Tapi Alfian Rahmat Pratama, ia menoleh ke bocah yang masih berdiri di depan papan tulis, spidol di tangan. Tetap di sini. Kita banyak hal yang harus dibahas. Kebenaran memang punya cara untuk naik ke permukaan. Bahkan saat orang mencoba menguburnya, Alfian Rahmat Pratama baru saja membuktikan bahwa diremehkan itu bisa jadi kekuatan. Kalau kamu pernah dianggap tidak punya peluang, momen ini untukmu, tekan suka, biar algoritma tahu kisah ini penting. Brian Aditya Wijaya sudah pergi, Gunawan Wibisono sedang mendengar, dan ini bukan akhir, ini awal. 6 bulan mengubah segalanya. Alfian Rahmat Pratama berdiri di jendela kantor barunya, kantornya sendiri, di lantai 32 Wibisono Industri Nusantara, menatap matahari terbit di atas Jakarta. Kota itu membentang di bawahnya seperti janji, penuh kaca, baja, dan kemungkinan. Usianya kini 13, masih yang termuda di gedung ini setidaknya 5 tahun. Masih bocah yang pernah mendorong troli surat, tidur di perpustakaan, dan menggendong putra orang asing di tengah badai. Tapi kini ia berbeda, tulisan di pintu kantornya berbunyi Direktur Optimasi Logistik, Jabatan, Buatan, Yang. Seperti pengakuan Gunawan Wibisono. Sengaja diciptakan khusus untuk Alfian Rahmat Pratama karena tidak ada deskripsi pekerjaan yang benar-benar cocok dengan kemampuan yang ia miliki. Kamu melihat pola, kata Gunawan Wibisono pada hari promosi itu. Itu langka. Itu berharga. Dan saya tidak akan menyia-nyiakannya dengan memaksamu pura-pura jadi sesuatu yang bukan dirimu. Sistem logistik yang dirancang Alfian Rahmat Pratama kini sudah berjalan di seluruh 47 lantai. Efisiensi naik 27%, lebih baik dari proyeksinya, dan perusahaan menghemat sekitar IDR 1,2 triliun hanya dalam kuartal pertama. Bonusnya cair minggu lalu, dan Alfian Rahmat Pratama masih sulit percaya pada angka itu. Tapi uang bukan yang terpenting. Uang cuma alat, cara untuk membangun sesuatu yang lebih baik, yang benar-benar penting adalah rumah baru Ibu Rina Pratiwi. Rumah itu berdiri di jalan yang tenang di kawasan Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Lingkungan dengan sekolah bagus dan udara bersih, halaman belakang tempat Ibu Rina Pratiwi bisa duduk berjemur saat cuaca hangat, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur dengan jendela yang membiarkan cahaya pagi masuk. Tidak ada lagi rusun proyek, tidak ada lagi lift rusak, tidak ada lagi surat pengosongan yang ditempel di pintu. Alfian Rahmat Pratama menandatangani berkasnya sendiri.
Hal pertama yang ia lakukan dengan gaji, sungguhan, pertamanya adalah menyewa agen properti dan mulai mencari. Butuh 2 bulan untuk menemukan tempat yang pas, cukup dekat dari sekolahnya, cukup aman untuk Ibu Rina Pratiwi, cukup sederhana sampai mereka tidak terasa sedang berpura-pura jadi orang lain. Hari mereka pindah, Ibu Rina Pratiwi menangis selama 1 jam. Tangis bahagia yang membasahi bajumu ketika seseorang memeluk dan tidak mau melepaskan. Kamu yang melakukan ini, bisiknya. Anakku, kamu yang melakukan ini. Alfian Rahmat Pratama memeluknya erat dan ikut menangis juga. Sebentar saja, cukup lama untuk melepaskan beban yang ia pikul sejak ia cukup besar untuk mengerti dunia tidak adil. Kini, berdiri di kantornya sementara kota di bawah mulai terbangun, ia memikirkan sejauh apa ia sudah melangkah. Bukan hanya jarak, meski 32 lantai antara dirinya dan ruang surat terasa seperti bermil-mil, tetapi juga siapa dirinya sekarang, apa yang ia percaya, dan apa yang ia tahu mungkin terjadi. Ponselnya bergetar, pesan dari Gunawan Wibisono, pengantaran akan tiba di kantormu. Saya rasa kamu mau menangani yang ini sendiri. Alfian Rahmat Pratama mengernyit, ia sudah jarang berurusan langsung dengan pengantaran, memang itulah inti sistem yang ia bangun, menghapus serah terima tak perlu dan merapikan alur, tapi Gunawan Wibisono jarang melakukan sesuatu tanpa alasan. Terdengar ketukan di pintu. Masuk, kata Alfian Rahmat Pratama. Pintu terbuka, dan napasnya seakan tersangkut di tenggorokan. Gilang Toro Pradana berdiri di ambang pintu. Janggut berantakan yang sama, mata lelah yang sama, seragam kurir yang sama, hanya kini berlogo Divisi Kurir Internal Wibisono Industri Nusantara. Ia memegang sebuah paket, kotak kecil, tidak istimewa, dan menatap Alfian Rahmat Pratama seperti melihat hantu. Alfian, suara Gilang Toro Pradana kasar, lalu ia cepat membetulkan diri. Maksud saya, Pak Alfian. Pak. Alfian Rahmat Pratama menatap mantan bosnya. Orang yang memecatnya lewat pesan singkat, menahan pembayaran terakhirnya, memblokirnya dari setiap aplikasi kurir di kota, orang yang jadi bagian dari sistem yang hampir menghancurkan keluarganya. Gilang, kata Alfian Rahmat Pratama pelan. Hening memanjang. Alfian Rahmat Pratama bisa merasakan kuasa di momen ini. Kesempatan membuat Gilang Toro Pradana gelisah, mengungkit semua kekejaman yang pernah ia lakukan, membalas dendam pada orang yang menendangnya ketika ia sedang jatuh. Tapi itu bukan dirinya yang ingin ia jadi. Ia teringat bocah di hujan, Jaiden Wibisono Putra, yang hampir mati karena tidak ada yang berhenti menolong. Alfian Rahmat Pratama berhenti. Bukan demi hadiah, bukan demi pengakuan, bukan demi kuasa, melainkan karena itu benar. Dan melakukan yang benar, menjadi baik, tidak punya syarat. Gimana kerjaan barumu? Tanya Alfian Rahmat Pratama. Gilang Toro Pradana berkedip, apapun yang ia harapkan, jelas bukan obrolan kecil seperti itu. Baik, baik, jawab Gilang Toro Pradana terbata. Lebih baik daripada kerja gig. Jam kerja teratur, ada tunjangan. Ia menggeser paket itu dengan canggung. Dengar, Alfian, maksud saya, Pak Alfian Rahmat Pratama. Saya sungguh tidak tahu harus bilang apa. Apa yang saya lakukan dulu? Saya cuma melakukan apa yang sistem ajarkan. Menekan pekerja, potong sana-sini, bertahan hidup. Alfian Rahmat Pratama melangkah mendekat, mengambil paket itu, meletakkannya di meja. Itu bukan pembenaran, katanya tenang. Bukan, tapi itu penjelasan, balas Gilang Toro Pradana lirih. Alfian Rahmat Pratama menatap matanya. Saya sedang membangun sesuatu yang berbeda di sini. Sistem yang tidak memaksa orang untuk saling kejam hanya supaya angka terlihat bagus. Dan saya butuh orang-orang yang paham kenapa itu penting. Rahang Gilang Toro Pradana mengeras. Kenapa memberi saya kesempatan? Setelah semua yang terjadi? Alfian Rahmat Pratama berpikir sejenak, teringat kata-kata Ibu Rina Pratiwi saat makan malam di dapur rumah baru mereka minggu lalu. Ukuran seorang manusia bukan bagaimana ia memperlakukan orang yang setara dengannya, melainkan bagaimana ia memperlakukan mereka yang berada di bawah kuasanya. Karena dulu ada seseorang yang memberi saya kesempatan, jawab Alfian Rahmat Pratama sederhana, dan itu mengubah segalanya. Ia mengulurkan tangan. Gilang Toro Pradana menatap tangan itu lama, lalu menjabatnya. Terima kasih, katanya pelan. Jangan berterima kasih, balas Alfian Rahmat Pratama. Jadi lebih baik saja. Gilang Toro Pradana mengangguk, berbalik, dan pergi. Alfian Rahmat Pratama menatap punggungnya. Lalu berjalan kembali ke jendela dan memandang kota lagi. Di suatu tempat di bawah sana, di jalan-jalan yang dulu ia pacu dengan sepeda berkarat, ada anak lain yang mengantar paket, ada anak lain yang melewatkan makan, ada anak lain yang terjaga malam-malam bertanya apakah dunia akan pernah memberinya kesempatan yang adil.
Alfian Rahmat Pratama tidak bisa menyelamatkan semuanya, tapi ia bisa membangun sistem yang lebih adil, mempekerjakan orang-orang yang terabaikan, menciptakan peluang bagi anak-anak yang mengingatkannya pada dirinya sendiri. Ia bisa memikul apa yang mampu ia pikul dan, mungkin saja, mengajarkan orang lain melakukan hal yang sama. Ponselnya bergetar lagi. Sebuah foto, Ibu Rina Pratiwi duduk di halaman belakang rumah baru mereka. Wajah menghadap matahari, tersenyum, Alfian Rahmat Pratama ikut tersenyum. 6 bulan lalu ia hanyalah kurir 12 tahun dengan IDR 600.000 dan surat pengosongan. Sekarang ia sedang membangun sesuatu yang berarti, bukan karena dunia tiba-tiba menjadi adil, melainkan karena ia memilih membuatnya sedikit lebih adil, satu pengantaran demi satu. Setiap akhir adalah awal. Alfian Rahmat Pratama memulai hanya dengan sebuah pilihan, menolong, memikul, dan percaya bahwa dirinya lebih berharga daripada yang dunia katakan. Jika kisah ini menyentuhmu, bagikanlah, karena seseorang di luar sana perlu tahu bahwa momennya juga akan datang. Ini akhir kisah Alfian Rahmat Pratama, tapi bukan akhir segalanya. Nyalakan notifikasi, karena cerita berikutnya dimulai dari sini, tentang seseorang yang tak terlihat dan sedang menunggu kesempatannya untuk dilihat. Akankah kamu ada saat itu terjadi?